sudah berjalan. Jadi ini adalah tutorial webinar kita yang kedua, teman-teman. Saya mau transkripnya bisa di ini nggak sih? Oh, transcription, oke. Baik, teman-teman, ini kita sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, jadi kegiatan tutorial webinar kita yang kedua ini kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 yang seharusnya pukul 18.45 tapi molor 40 menit. Oke, jadi pada kegiatan tutorial webinar kali ini kita akan coba untuk membahas kaitannya dengan draft artikel yang akan teman-teman tuliskan pada penelitian karya ilmiah teman-teman semuanya. Nah, jadi draft artikel penelitian karya ilmiah ini terdiri dari beberapa komponen yang seharusnya diisi oleh teman-teman pada tugas ketiga. Nah, pada tugas pertama kemarin teman-teman diminta untuk mengajukan judul dan merangkum 10 artikel ilmiah. Kemudian pada tugas kedua teman-teman diminta untuk membuat kutipan langsung, ringkas, kutipan langsung panjang, dan kutipan tidak langsung, serta membuat daftar pustaka. Nah, di situ saya lihat kemarin teman-teman ada beberapa koreksi yang saya komentar umpan balik yang saya berikan kepada teman-teman. Harapan saya semoga dengan adanya komentar umpan balik itu kaitannya dengan kutipan langsung dan tidak langsung sudah bisa diperbaiki, kayak gitu. Walaupun sebenarnya dalam membuat daftar pustaka itu ada beberapa aplikasi yang bisa teman-teman manfaatkan untuk menulis karya ilmiah, untuk melakukan kutipan, baik kutipan langsung maupun tidak langsung. Nama aplikasinya itu adalah aplikasi Zotero. Jadi untuk yang bagaimana menggunakan aplikasi ini, nanti saya bisa share di WA group. Jadi bisa teman-teman manfaatkan aplikasi tersebut biar gampang dalam melakukan pengutipan dan membuat daftar pustaka. Jadi daftar pustakanya itu dibuat secara otomatis setelah kita membuat kutipan, kayak gitu. Terkait dengan bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut dalam desktop atau laptop teman-teman, nanti saya bisa langsung share saja ke grup yang ada di YouTube, nanti saya pakai di situ buat teman-teman bisa gunakan itu sebagai panduan, kayak gitu. Nah, kemudian pada tugas yang ketiga ini teman-teman diminta untuk menuliskan draft artikel penelitian karya ilmiah teman-teman semuanya berdasarkan judul yang sudah diajukan dan kita diskusikan untuk direvisi secara bersama-sama pada tutorial webinar pertama kemarin itu. Nah, jadi kegiatan tutorial webinar ini sebenarnya adalah kegiatan diskusi. Dalam artian bahwa tutorial webinar ini diharapkan untuk memberikan koreksi atau masukan terhadap artikel karya ilmiah yang teman-teman semuanya sudah tulis seperti itu. Nah, jadi harapannya itu adalah setelah ada komentar, setelah ada umpan balik, dan setelah kita berdiskusi seperti ini, teman-teman bisa langsung melakukan revisi terhadap karya ilmiah teman-teman semuanya, kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai nanti tutorial webinar ini tidak memiliki manfaat terhadap karya ilmiah teman-teman semua, kayak gitu. Tentu yang menjadi acuan itu adalah setelah kita berdiskusi, menentukan entah nanti mungkin dari konstruksi judulnya teman-teman ada yang perlu diperbaiki, atau mungkin dari teori yang digunakan, kemudian variabel-variabel penelitian teman-teman, kemudian metode dan sebagainya, kayak gitu. Oke, teman-teman, jadi di dalam draft artikel penelitian karya ilmiah yang diminta di tugas ketiga ini, yang pertama itu adalah teman-teman diminta untuk mengisikan judul. Nah, kaitan sama judul, seharusnya judul ini sudah tuntas kita bahas pada tutorial webinar pertama dan kegiatan diskusi yang kita lakukan secara langsung melalui WhatsApp group, melalui WhatsApp, kayak gitu. Nah, namun masih ada beberapa judul yang saya lihat teman-teman masih mengikuti judul di tugas 1, kayak gitu. Dalam artian tidak diperbaiki pada tugas ketiga ini, kayak gitu. Makanya tadi di awal saya bilang bahwa supaya tutorial webinar ini ada manfaatnya untuk teman-teman, kayak gitu. Oke. Nah, kaitannya dengan judul ini,
di judul, oke, ini saya mengutip dari buku panduan yang ada di laman tutorial online. Jadi itu saya gunakan itu sebagai apa namanya itu materi yang saya bahas pada malam hari ini kayak gitu. Biar satu warna semuanya kayak gitu. Nah, judul itu judul karya ilmiah itu harus informatif. Dan dalam artian dia informatif, kemudian menarik, bernuansa nasional atau global. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah judul karya ilmiah itu harus memuat variabel-variabel yang akan diteliti kayak gitu. Nah, jadi apa yang akan teman-teman teliti di penelitian karya ilmiah itu juga dimasukkan ke dalam judul itu. Nah, seperti contoh kemarin misalnya, apakah nanti teman-teman di dalam penelitian itu ingin melihat metode, strategi atau teknik penerjemahan kayak gitu. Berarti nanti kata strategi, teknik atau metode penerjemahan itu dimasukkan ke dalam judul juga kayak gitu. Contoh misalnya metode penerjemahan novel dengan judul bla 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 dan seterusnya. Nah, jadi variabel itu berarti yang akan diteliti itu adalah tentang metode atau misalnya strategi penerjemahan bla 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 dan seterusnya. Atau misalnya teman-teman ingin melihat variabel kualitas hasil penerjemahannya. Nah, berarti kualitas hasil penerjemahan itu dimasukkan ke dalam judul. Kualitas hasil penerjemahan bla 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 dan seterusnya. Jadi yang sangat ya, jangan sampai membuat judul yang masih ambigu, yang masih umum kayak gitu. Contoh misalnya judul yang masih umum itu adalah analisis penerjemahan novel bla bla bla. Itu kan masih umum. Apa yang akan dianalisis di situ? Jadi variabelnya belum dimunculkan kayak gitu. Nah, jadi walaupun misalnya di dalam pembahasan di bab pendahuluan dan di bagian-bagian yang lain teman-teman sudah membahas kaitannya dengan strategi, metode atau misalnya kualitas hasil penerjemahan, itu tetap saja misalnya masih ambigu. Jadi di dalam judulnya itu harus spesifik. Variabelnya itu harus ditampilkan, harus disebutkan kayak gitu. Apakah nanti akan membahas tentang apa namanya itu strategi, metode, kemudian kualitas hasil penerjemahannya, ataukah misalnya ini membahas tentang ideologi penerjemahnya kayak gitu. Jadi itu harus tetap ditampilkan. Jadi lagi sekali jangan pernah membuat judul yang bersifat umum kayak gitu, yang masih ambigu, yang masih taksa. Misalnya analisis penerjemahan novel apa misalnya kayak gitu, itu kan masih umum. Jadi kita belum tahu variabel apa yang akan diteliti di situ gitu loh teman-teman. Nah, kemudian di sini juga judul karya itu minimal 5 sampai 14 kata ya. Nah, kemudian lokasi dan waktu penelitian tidak disebutkan di dalam judul karena ini adalah penelitian yang secara spesifik termasuk dalam linguistik terapan penerjemahan. Jadi kita tidak menyebutkan lokasi penelitiannya secara spesifik. Berbeda dengan misalnya penelitian-penelitian tentang pengajaran bahasa, misalnya seperti itu, yang mana penelitiannya dilakukan di sekolah kayak gitu. Kalau itu perlu ditampilkan lokasi penelitiannya. Hanya saja kalau yang ini tidak perlu kita tampilkan lokasi dan waktu penelitiannya kayak gitu. Jadi 5 sampai 14 kata ya, dan belum. Oke, jadi saya rasa kalau saya melihat dari judul teman-teman yang kemarin sudah kita revisi, yang sudah kita diskusikan itu sudah cukup apa namanya cukup masuk ke dalam kategori 5 sampai 14 kata, minimal 5 kata kayak gitu. Nah, terus kemudian nah ini saya rasa sudah masuk ya. Sebuah judul harus memberikan gambaran menyeluruh terhadap tugas pembelajaran yang akan ditulis sekaligus merupakan sebagai daya tarik bagi pembaca. Nah, seperti yang tadi itu judul itu adalah representasi dari hasil penelitian yang ditulis kayak gitu. Jadi ibaratnya judul ini adalah seperti baju yang kita kenakan. Nah, jadi menarik tidaknya hasil penelitian itu untuk dibaca oleh pembaca tergantung dari ini, ntar dulu. Siapa ini? Mbak Sarmila ya? Oke, ada apa Mbak Sarmila? Ini angkat tangan. Sorry. Gimana Mbak? Halo? Halo Mbak Sarmila? Oke, saya lanjutkan dulu, nanti kalau misalnya ada yang ingin disampaikan Mbak Sarmila, saya persilakan. Soalnya ini Mbak Sarmila dia
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau nanya masalah Oke, silakan. tugas 3 untuk Oke. minggu ini kan Pak. Oke. Jadi kita kan disuruh buat draft. Oke. Masalah buat draft, terus saya di sini mau nanya apakah udah termasuk daftar isi, daftar pustaka, dan semuanya udah lengkap gitu ya Pak? Oke. Jadi sebenarnya Mbak Sarmila itu yang sedang kita bahas sekarang Ya. ini. Ya, baik, Jadi Pak. saya sedang membahas kaitannya dengan tugas 3. Nah, jadi Ya, Pak. beserta komponen-komponennya. Jadi draft tugas 3, draft artikel untuk tugas 3 itu yang sedang saya bahas. Yang pertama, draft artikelnya itu yang pertama harus memuat masalah judul dulu Mbak ya. Nah, ini kita Ya. baru masuk ke bagian judul. Jadi belum masuk ke bagian yang lain. Oke, Oke, saya Pak. selesaikan dulu Mbak ya. Iya Pak, kasih Pak. Oke, baik Pak. Oke, yang pertama di draft artikel untuk tugas 3 itu yang harus diisi itu adalah judul. Nah, judul tadi udah saya bahas. Judul itu kalau saya definisikan itu adalah uh, the first sight, penampilan pertama yang akan dilihat oleh pembaca. Jadi tertarik tidaknya orang untuk mendekati kita melalui hasil penelitian kita itu adalah dari judul yang dibaca. Jadi kalau saya bahasakan, judul itu harus seksi mungkin. Kayak gitu. Kalau dari judulnya sudah seksi dan menarik minat pembaca, pasti nanti karya tulisan kita akan dibaca oleh orang lain. Kayak gitu. Tapi walaupun misalnya sekarang penelitian kita bagus, dari sisi isinya bagus, pembahasan hasil temuannya itu bagus, tetapi representasi judulnya itu kurang menarik dan kurang seksi, saya rasa orang tidak akan mau membaca penelitian kita seperti itu. Nah, jadi menurut saya judul itu sangat penting karena dia adalah apa istilahnya representasi visual tulisan kita. Kalau misalnya kita visualisasikan seperti baju misalnya kayak gitu. Kalau kita sudah berpenampilan menarik, pasti orang mau mendekati kita, akan tertarik untuk mendekati kita kayak gitu. Itu kalau saya representasikan, kalau saya visualisasikan judul itu seperti pakaian kayak gitu teman-teman. Jadi harus menarik dan seseksi mungkin kayak gitu. Nah, ini beberapa contoh misalnya judul, bentar Mbak Sarmila ya, saya belum selesai. Ini beberapa contoh judul yang tadi judul itu harus informatif dan di dalam judul itu harus menampilkan variabel yang akan diteliti. Nah, kalau kita lihat contoh yang pertama, analisis metode penerjemahan dalam menerjemahkan novel revolusi bla 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 dan seterusnya. Apakah kemudian di dalam judul ini sudah menampilkan variabel yang akan diteliti? Sudah. Jadi variabel yang akan diteliti di sini adalah metode penerjemahan. Jadi yang akan diteliti oleh si peneliti ini adalah metode penerjemahannya, kayak gitu. Nah, jadi dia bukan tidak berbicara tentang misalnya kalau judulnya seperti ini kan masih ambigu. Analisis penerjemahan, misalnya analisis penerjemahan novel Revolusi di Nusa Damai ke Revolt in Paradise. Ini kan masih umum kalau misalnya judulnya seperti ini. Variabel penelitiannya itu belum masuk kayak gitu. Nah, makanya harus ditampilkan variabel penelitiannya. Nah, jadi di sini udah kelihatan apa yang akan diteliti oleh si penulis ini. Nah, dia di dalam dia akan meneliti tentang metode penerjemahan dan kemudian yang akan menjadi objek penelitiannya itu adalah berupa novel. Kayak gitu. Nah, kemudian judul yang kedua, ini juga variabelnya sudah masuk di sini. Analisis kualitas terjemahan. Gitu. Jadi variabelnya itu adalah tentang kualitas terjemahan. Yang akan diukur dan yang akan dianalisis oleh penulis di sini adalah kualitas hasil terjemahan. Nah, terus objek penelitiannya apa? Objek penelitiannya itu berupa artikel, artikel media, gitu. Nah, jadi artikel medianya adalah objek yang diteliti oleh si penulis. Nah, kalau yang pertama tadi itu yang menjadi objeknya itu adalah novel. Baik. Kemudian selanjutnya judul yang nomor 3. Nomor 3 ini dia variabelnya apa? Variabelnya itu adalah teknik penerjemahan. Begitu. Nah, sorry, teknik penerjemahan dan kualitas terjemahan. Nah, kalau di sini variabelnya itu ada 2 yang diukur. Nah, teknik dan kualitas hasil penerjemahan. Gitu. Nah, kemudian di sini masih panjang judulnya, analisis teknik penerjemahan dan kualitas terjemahan kalimat yang mengandung ungkapan sindiran, satir, kayak gitu. Jadi dalam novel
Nah, jadi objek penelitian itu adalah novel. Nah, kalau kita lihat novel itu kan panjang, teman-teman. Jadi misalnya mungkin terlalu menghabiskan waktu dan terlalu panjang misalnya. Sedangkan yang diminta itu adalah artikel. Sedangkan artikel itu ya paling banyak ya, paling paling maksimal kalau artikel itu 15 halaman. Itu biasanya kalau misalnya di jurnal itu pengalaman saya itu maksimalnya itu 15 lah, 17 lembar itu udah banyak banget. Nah, kayak gitu. Itu masih bisa lah diterima. Nah, kemudian kalau misalnya akan kita analisis itu novel, misalnya objek penelitian itu novel, apakah tidak terlalu panjang misalnya novel? Ya termasuk panjang kalau misalnya nanti kita masukkan ke sana. Tapi peneliti di sini lebih fokus pada kalimat yang mengandung ungkapan sindiran atau kalimat yang mengandung satir kayak gitu. Nah, jadi dia tidak menganalisis seluruh isi novel tersebut. Jadi dia hanya menganalisis kalimat-kalimat yang mengandung ungkapan sindiran atau ungkapan-ungkapan satir saja di dalam novel tersebut kayak gitu. Apakah bisa seperti itu? Bisa. Jadi tidak semua isi novel itu kemudian dianalisis teknik dan kualitas terjemahannya. Jadi yang dianalisis itu adalah ungkapan satirnya saja. Atau misalnya yang dianalisis itu hanya sekedar idiomsnya saja misalnya kayak gitu. Atau ekspresi-ekspresi budayanya, atau technical term-nya saja kayak gitu. Boleh seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian pada judul yang selanjutnya di sini variabel yang diteliti itu adalah ideologi penerjemahan dan kualitas terjemahan. Nah, ini juga nih. Nah, ini dia langsung menampilkan di sini. Jadi dia tidak ambigu judulnya kayak gitu karena sudah ditampilkan variabelnya. Ini tentang ideologi penerjemahan dan penilaian kualitas terjemahan kayak gitu. Kemudian yang menjadi objek penelitiannya di sini apa? Jadi objek penelitiannya itu adalah buku dengan judul lecture notes. Nah, kemudian buku itu kan tebal tuh teman-teman. Ya tebal kan buku itu. Apakah kemudian semua buku itu nanti dianalisis ideologi penerjemahan dan kualitas terjemahannya? Tentu tidak. Nah, jadi penulis di dalam hal ini, dalam judul yang ketiga ini lebih fokus kepada istilah-istilah kedokteran. Jadi tidak semua isi buku itu yang dianalisis ideologi dan kualitas terjemahannya. Jadi hanya the technical term-nya saja. Ya, yaitu berkaitan dengan istilah-istilah kedokteran saja, kayak gitu. Nah, dan yang terakhir, nah, kalau judul yang ini, jadi dia membandingkan teknik penerjemahan, kayak gitu. Kalau di sini perbandingan teknik terjemahan. Nah, kemudian lebih berfokus pada istilah tabu kayak gitu. Ya, jadi objek penelitiannya itu apa? Yang jadi objek penelitiannya itu adalah subtitle film ya, subtitle film The Wolf of Wall Street. Nah, jadi dia yang menjadi objek penelitiannya itu di sini adalah ini ya, apa namanya itu subtitle film ya. Judul filmnya itu adalah The Wolf of Wall Street. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi dalam penelitian kita itu paling tidak harus memuat variabelnya, kemudian objek yang diteliti, gitu. Seperti contoh-contoh yang tadi saya kita diskusikan. Gitu. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, biar kita selesaikan satu persatu. Saya persilakan Mbak Sarmila atau Mbak Rafika dan Mbak Ayu. Tidak ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Sampai di sini, mohon maaf teman-teman ya kalau saya sampai dapat enggak poin saya? Halo? Ya. Oke, Mbak Sarmila, ada yang mau disampaikan dulu ya? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Oke, sampai di sini dapat nggak poin saya? Insyaallah, Pak. Oke. Ya, Pak. Nah, begini. Yang saya maksud dengan oke, saya mau bercanda dulu ya. Mau bercanda biar tidak terlalu kaku. Tadi ketika saya bertanya kepada Mbak Sarmila, apakah poin yang saya sampaikan itu dapat atau tidak, Mbak Sarmila menjawab dengan jawaban insya Allah. Kata insya Allah itu kalau kita terjemahkan, apakah ambigu atau tidak ambigu? Ambigu. Jadi ya, ambigu. Coba. Jadi dia antara paham dan belum kayak gitu.
Nah, itulah yang kemudian yang terdapat di dalam judul penerjemahan, teman-teman. Kalau misalnya kita hanya membuat judul, misalnya analisis terjemahan novel, misalnya judul penelitian, apakah bisa seperti itu? Bisa saja, tetapi judul itu masih ambigu. Ambigu, Apa ya. yang ambigu? Yang ambigu itu belum Tidak jelas. ada ya tidak jelas. Jadi variabel yang akan diteliti belum jelas. Misalnya, apakah dia mau meneliti metodenya, apakah mau meneliti tekniknya, apakah mau meneliti kualitas terjemahannya, itu berarti masih ambigu di situ gitu loh. Nah, jadi menuliskan judul itu harus jelas, harus terukur, yaitu harus ada variabelnya, harus ada data penelitiannya, kayak gitu. Objek penelitiannya disebutkan di dalam judul tersebut, kayak gitu. Seperti contoh-contoh yang ini. Nanti saya bisa share ke teman-teman ini, kayak gitu. Oke, baik teman-teman, saya kemudian lanjutkan ke yang kedua. Nah, ini identitas penulis, saya rasa tidak perlu kita bahas terlalu banyak. Ini yang diminta di draft artikel yang Mas Armila. Yang pertama itu judul, kemudian identitas penulis. Identitas penulisnya itu ada nama penulis, nama teman-teman, kemudian alamat pos elektronik, kemudian program studi di UT. Saya rasa sudah cukup jelas. Nah, kemudian, ini kalau saya lihat dari tugas 3 teman-teman, di situ ada beberapa orang yang saya lihat sampai tadi sore sebelum maghrib itu saya cek, baru 3 orang yang mengumpulkan tugas 3. Jadi saya lihat pada penulisan abstrak dan kata kuncinya itu masih perlu diperbaiki, kayak gitu. Nah, sebenarnya komponen dari abstrak itu apa sih? Kayak gitu. Kalau kata kunci ini nanti mengikuti ya. Sebenarnya kalau teman-teman memperhatikan tadi pembahasan saya terkait dengan judul, nanti kata kunci ini jawabannya dari situ, dari judul. Oke, komponen dari abstrak itu apa saja sih? Gitu. Nah, jadi abstrak itu dia memuat yang pertama masalah atau tujuan penelitian. Nah, misalnya tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode penerjemahan pada novel bla 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 dan seterusnya. Itu sudah tujuan. Nah, kemudian saya coba ini caranya ya. Nah, misalnya ini untuk membuat Oke, saya tulis di sini misalnya abstrak. Untuk tujuan ya, saya tuliskan begini. Nah, nanti kita mau buat tujuan. Ya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode penerjemahan dan kualitas hasil terjemahan pada istilah budaya dalam novel apa judul novel yang bagus kan Laskar Pelangi lah. Laskar Pelangi kayak gitu. Dalam terjemahan dalam terjemahan novel. Kalau Laskar Pelangi kan sudah berbahasa Indonesia, jadi tidak perlu diteliti. Dalam terjemahan novel, saya jarang baca novel, guys. The Broken Wings misalnya, ada novel dengan judul The Broken Wings. Nah, ini sudah membuat tujuan. Ini kalimat pertama untuk membuat abstrak, teman-teman. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode penerjemahan dan kualitas hasil terjemahan pada istilah-istilah budaya dalam terjemahan novel The Broken Wings dan seterusnya. Nah, kemudian komponen yang kedua yang harus ada di dalam abstrak itu adalah prosedur penelitian atau metode penelitian. Nah, metode penelitian itu misalnya metode apa yang digunakan, kemudian metode pengumpulan datanya, kemudian metode analisis data, dan atau metode penyajian hasil analisis data. Nah, misalnya contoh ya, ini contoh, ini prosedur penelitian. Prosedur penelitian. Dalam kurung prosedur penelitian ini maksudnya metode ya, metode penelitian. Nah, misalnya dalam melakukan ini yang akan ditulis di abstrak, dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam metode yang digunakan
digunakan untuk mengumpulkan data, biar bagus ya bahasanya, untuk mengumpulkan, data dulunya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah istilah budaya dalam kurung technical term dalam terjemahan novel The Broken Wings. Gitu. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi, begitu. Oleh sebab itu, penelitian ini termasuk ke dalam studi pustaka atau library research. Pustaka, library research. Teman-teman, ini untuk prosedur penelitian. Walaupun sebenarnya ini misalnya yang masih kurang itu adalah analisisnya kan. Misalnya data dalam penelitian yang ini dianalisis menggunakan teori tentang teknik penerjemahan yang dikemukakan oleh siapa, misalnya Nadia. Saya lupa tahun bukunya tahun berapa teman-teman, anggaplah misalnya 2002 misalnya gitu. Jadi bisa seperti ini nanti untuk yang bagian atau bagian tentang prosedur penelitian atau metode penelitian yang ditaruh di bagian abstrak, kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu akan seperti apa? Kesimpulannya misalnya seperti ini. Kesimpulan ya. Oke. Kesimpulan. Titik. Ini intinya itu adalah teman-teman bisa menggunakan narasi kata yang mengacu kepada kesimpulan dari hasil penelitian teman-teman. Misalnya setelah dilakukan analisis data, peneliti menemukan bahwa dalam terjemahan novel bukan Wings, penerjemah menggunakan beberapa teknik penerjemahan seperti misalnya page translation method, kemudian free, kemudian literary dan lain sebagainya. Nah, literary translation method dan lain sebagainya, etc. Nah, metode teknik penerjemahan yang paling dominan yang digunakan oleh penerjemah adalah teknik teknik penerjemahan setia atau paid translation misalnya. Paid translation. Dan peneliti tidak menemukan penggunaan free translation pada terjemahan novel tersebut. Nah, jadi bisa seperti ini nanti untuk penulisan abstrak kaitannya dengan kesimpulan, kayak gitu. Nah, jadi lagi sekali teman-teman, dalam penulisan abstrak itu paling tidak dia memuat yang pertama itu adalah masalah atau tujuan penelitian, kemudian prosedur atau metode penelitian. Metode itu yang mana saja? Metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis, dan metode penyajian hasil analisis data. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan.
Nah, contohnya adalah tujuan penelitian seperti ini. Penelitian ini bertujuan untuk dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu adalah prosedur penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif, kualitatif, dan seterusnya. Nah, kemudian kesimpulan misalnya. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan narasi yang bebas. Intinya itu adalah mengacu pada kesimpulan dari hasil penelitian saudara-saudara. Nah, kalau yang itu, kalau terkait dengan hasil kan nanti teman-teman yang jauh lebih tahu apa hasil dari penelitian teman-teman. Nah, namun contoh narasinya itu kurang lebih seperti inilah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kata kunci. Kata kuncinya itu apa? Kemudian kata kuncinya itu adalah ini kata tadi kata kuncinya itu kita misalnya kata kunci di sini kita bisa pakai teknik penerjemahan, kualitas terjemahan misalnya, kemudian terjemahan bahan novel, karena novel yang kita analisis misalnya. Seperti kalau yang saya tulis di contoh-contoh yang tadi ini teman-teman. Nah, jadi kata kuncinya itu ada 3, teknik penerjemahan karena itu menjadi variabelnya, kemudian kualitas penerjemahan ini juga menjadi variabelnya, dan yang terakhir itu adalah objeknya. Karena kita meneliti tentang novel, jadi kita tulis terjemahan novel kayak gitu. Nah, ada teman-teman yang meneliti tentang lirik lagu, nah berarti nanti lirik lagu juga di situ gitu teman-teman, yang menjadi kata kuncinya. Oke. Nah ini masih contoh nih ya, contoh yang tadi. Kalian judul ini contoh abstrak ya, ini contoh abstraknya seperti ini. Nah judul dari abstrak yang ini adalah analisis strategi penerjemahan teks bahasa Inggris, bahasa Indonesia, studi kasus pada mata kuliah bahasa Inggris untuk pengajaran matematika. Ditulis oleh ini, kemudian program studi pendidikan matematika, Win Syarif Hidayatullah, Banten. Ada poselnya juga. Nah, abstraknya itu adalah seperti yang tadi kita lihat di atas. Abstraknya itu yang pertama, ada tujuan penelitiannya, kemudian ada prosedur penelitiannya. Nah, penelitian ini dilakukan pada mahasiswa program studi matematika, gitu. Kemudian metode penelitiannya adalah metode deskriptif, kualitatif, dan seterusnya. Dan yang terakhir itu adalah ada kesimpulannya, kayak gitu. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dan seterusnya. Nah, kayak gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi nanti abstrak itu tidak sembarangan buat abstrak. Itu paling tidak ada komponen tujuan penelitian, metode atau prosedur penelitian, dan kesimpulan. Kayak gitu. Nah, kemudian keywords atau kata kuncinya. Nah, di sini tadi ada analisis strategi. Nah, strategi penerjemahan. Nah, berarti dia tulis di sini sama Mbak yang nulis peneliti ini, strategi penerjemahan, strategi produksi, sama teks matematika. Karena yang menjadi objek penelitiannya ini adalah teks matematika. Jadi itu dimasukkan ke dalam kata kunci. Nah, itu contoh abstrak yang pertama. Kemudian contoh abstrak selanjutnya itu dari judul analisis strategi penerjemahan berita BBC Indonesia dan pengaruhnya pada kualitas terjemahan. Ini ditulis oleh Benedictus Binaratama. Nah, ini adalah salah satu artikel yang berasal dari tesis, karena beliau ini penulisnya adalah mahasiswa pasca sarjana ilmu linguistik di FIB Universitas Indonesia. Nah, contohnya adalah seperti yang tadi itu, harus ada tujuannya dulu. Nah, jadi, kalau di sini dia membahas masalahnya dulu ya. Makalah ini membahas tentang strategi penerjemahan teks jurnalistik. Seperti ini disebutkan objek penelitiannya. Kemudian tujuan penelitian sudah dijabarkan di sini. Analisis disusun dengan menggunakan model konseptual. Ini berbicara tentang metode. Gitu. Ini juga masih membahas tentang metode. Data diambil dari situs berita bahasa Inggris. Ini juga berarti adalah metode pengambilan datanya. Sumber datanya berasal dari mana. Kayak gitu. Nah, jadi sumber artikel atau berita berbahasa Inggrisnya itu diambil dari situs berita bahasa Inggris, nah, CNN. Kemudian ini hasilnya ya, hasil penelitian atau kesimpulannya. Penelitian ini menunjukkan ada 9 strategi yang digunakan. Nah, kayak gitu. Ini hasil atau kesimpulan yang didapatkan oleh penulis setelah melakukan analisis data terhadap berita bahasa Inggris dari BBC Indonesia tadi itu. Nah, kata kuncinya penerjemahan berita bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, strategi penerjemahan karena itu adalah variabelnya, kemudian parameter terjemahan berkualitas. Nah, gitu. Nah, jadi itu teman-teman untuk
penulisan pembuatan abstrak dan kata kunci atau keywords. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan dulu? Mbak Ayu, Mbak Sarmila, dan Mbak Rafika, saya persilakan. Saya belum ada, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Yang lain, Mbak siapa ini? Tadi Mbak Ayu, Mbak Sarmila, silakan ada yang mau disampaikan. Baik Pak, saya mau menanyakan masalah Oke. ini yang tentang makalah ini membahas analisis ini masalah metode kan Pak? Kalau yang bentar, di contoh ini ya, di contohnya ya. Iya, contohnya. Oke, makalah ini membahas tentang analisis strategi penerjemahan, itu adalah masalahnya atau variabel yang diteliti kayak gitu. Kalau metode nanti pasti dia ngomong metode di situ. Contoh seperti misalnya ini. Nah, metode penelitian, contoh ini metode penelitian adalah metode deskriptif kualitatif kayak itu. Nah, kalau di contoh yang pertama ini, dia kan pertama dia tidak membahas tentang masalahnya dulu, tapi sebenarnya bisa aja kalau misalnya tidak mau ditulis masalah, langsung ditulis tujuan penelitiannya. Siapa penelitian ini bertujuan untuk apa, misalnya menganalisis strategi mahasiswa kayak gitu kalau di sini. Kemudian kalau yang ini di contoh yang kedua ini, dia abstraknya itu diawali dengan masalahnya dulu, variabel yang akan diteliti di situ gitu loh. Misalnya dia meneliti tentang strategi penerjemahan pada terjemahan apa misalnya teks jurnalistik atau misalnya strategi penerjemahan pada novel misalnya seperti itu. Nah, dan kemudian harus tetap ada tujuan penelitiannya gitu. Kalau misalnya Mbak Zarmila tidak ingin membahas masalah misalnya di sini makalah ini membahas tentang dan seterusnya itu boleh saja langsung ke tujuan penelitian. Nah, kemudian nanti metodenya atau prosedur penelitian dan kemudian baru kesimpulan kayak gitu Mbak. Kalau masalah lagu Pak? Bisa. Misalnya kemarin apa Mbak Sarmila? Judulnya apa Mbak Sarmila? Analisis kesepadanan makna dalam terjemahan lirik lagu. Nah, mantap banget itu. Ya, ini judulnya ini kalian ini. Kalau saya boleh nanya, variabel penelitiannya Mbak Sarmila berarti di situ apa? Metode lah Pak. Bukan, itu kan tentang kepadanan kan? Analisis kesepadanan makna atau padanan makna ya, tentang padanan makna kayak gitu. Nah, objek penelitiannya Mbak Sarmila apa? Lagu itu ya Pak? Ya, lirik lagu ya, berarti lirik lagunya. Iya, lirik Nah, lagu. cuma komentar saya sedikit dari judulnya Mbak Sarmila itu analisis kesepadanan makna pada lirik lagu. Nah, itu Mbak Sarmila bisa tambahkan langsung di situ lirik lagu yang mana, karena kan lagu banyak tuh. Misalnya analisis kesepadanan makna pada lirik lagu, misalnya mau pakai judul lagunya silahkan. Berarti datanya itu adalah satu judul lagu itu. Nah, kalau misalnya analisis kesepadanan makna pada lirik lagu Taylor Swift misalnya. Nah, berarti ada kemungkinan lirik lagu yang digunakan atau data penelitiannya Mbak Sarmila itu lebih dari satu lagu. Kayak gitu. Do you get my point? Yes, halo? I see. Oke. Dapat ya Mbak ya? Yes. Ya. Jadi lagi sekali nanti Mbak Sarmila bisa tambahkan langsung dengan judul lagunya. Kalau misalnya Mbak Sarmila ingin hanya meneliti satu lagu, berarti nanti tambahkan dengan judul lagunya. Tetapi kalau misalnya Mbak Sarmila ingin meneliti lebih dari satu judul lagu, Mbak Sarmila bisa menuliskan nama penyanyinya misalnya kayak gitu, analisis kesepadanan makna pada lagunya Taylor Swift misalnya atau lagunya siapa kayak gitu. Itu Mbak ya? Ya Pak. Oke. Baik. Selanjutnya teman-teman, nah ini bagian pendahuluan ya. Ini Mbak Sarmila komponen yang harus ada di dalam draft artikel ilmiahnya teman-teman. Nah, pendahuluan itu memuat apa sih? Nah, jadi pendahuluan itu pertama dia memuat tentang latar belakang, tinjauan pustaka, masalah atau tujuan penelitian, kemudian signifikansi penelitian. Signifikansi ini adalah manfaat dari penelitiannya teman-teman. Nah, jadi nanti latar belakangnya itu dia
apa sih yang disebut dengan latar belakang kayak gitu. Jadi latar belakang itu, bagian latar belakang kita bisa membahas tentang urgensi penelitian. Kita juga bisa membahas di situ tentang kenapa kemudian teman-teman ingin sekali meneliti tentang metode penerjemahan dalam lirik lagu kayak gitu. Kenapa kemudian teman-teman ingin meneliti tentang kesepadanan makna pada lirik lagu kayak gitu. Itu yang diuraikan pada bagian latar belakang, jadi pada bagian pendahuluan. Nah, kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini adalah teori yang mana yang teman-teman gunakan untuk menganalisis data tersebut, atau teori yang mana yang teman-teman gunakan untuk menganalisis lirik lagu tersebut kayak gitu. Bisa nanti yang digunakan itu adalah teorinya Newmark, misalnya tentang teknik penerjemahan, translation method kayak gitu. Nah, berdasarkan di bagian ini teman-teman sudah mulai mengutip nih, ada kutipan langsung dan tidak langsung itu gitu loh. Menurut Newmark terdapat 9 jenis teknik penerjemahan dan seterusnya, misalnya seperti itu. Nah, itu kaitannya dengan tinjauan pustaka kayak gitu. Nah, kemudian tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini sama seperti tadi di awal yang tentang abstrak itu. Nah, oleh sebab itu, misalnya nanti ada ngomongnya begitu di paragraf yang terakhir misalnya gitu kan. Oleh sebab itu, berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, peneliti bertujuan untuk menganalisis misalnya metode penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah pada terjemahan novel The Broken Wings, misalnya seperti itu. Nah, itu masalah, itu tujuan penelitian. Samalah seperti yang tadi di bagian abstrak. Nah, sedangkan ada yang disebut dengan signifikansi penelitian. Atau kalau yang signifikansi penelitian ini opsional lah, bisa teman-teman jabarkan, bisa juga enggak. Nah, signifikansi penelitian itulah manfaat. Jadi kan tidak hanya sekedar nulis nih teman-teman gitu loh. Nah, teman-teman juga harus paling tidak nih hasil penelitian teman-teman itu ada manfaatnya buat orang lain, buat pembaca. Ya kalau nggak ada manfaatnya kan buat apa kita capek-capek nulis kayak gitu. Nah, harapannya dari hasil penelitian ini bisa menambah wawasan para misalnya pembelajar bahasa atau mereka yang belajar di prodi penerjemahan sastra Inggris bidang minat terjemahan kayak gitu. Nah, itu bisa. Nah, jadi manfaat ini bisa manfaat untuk diri sendiri, bisa juga manfaat untuk orang lain, bisa juga manfaat untuk institusi tempat kita berkuliah misalnya kayak gitu. Nah, manfaat saya berharap dari hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai jadi bisa dijadikan sebagai manfaat di kampus tempat teman-teman belajar kayak gitu teman-teman. Ini untuk bagian pendahuluan. Nah, dan bagian pendahuluan ini nanti latar belakangnya itu tidak ditulis terpisah ya, tapi langsung ditulis di dalam satu bagian yang utuh. Jadi judulnya pendahuluan. Nah, pendahuluan itu berisi latar belakang, misalnya latar belakang itu di paragraf pertama dan kedua misalnya. Nah, kemudian pada paragraf ketiga di situ teman-teman membahas tentang tinjauan pustaka. Kemudian pada paragraf selanjutnya teman-teman membahas tentang tujuan penelitian atau masalah penelitiannya. Dan pada paragraf terakhir teman-teman membahas tentang signifikansi penelitian. Seperti contoh artikel yang kemarin itulah. Jadi tidak dipisah-pisah ya. Karena ini adalah artikel, bukan skripsi. Kalau skripsi kan nanti dia ada sub-sub judulnya. Misalnya bab 1 misalnya. Itu pendahuluan. Nah, berarti nanti 1.1 latar belakang, 1.2 tinjauan pustaka kayak gitu. Tapi ini enggak langsung ditulis kayak gitu. Paragraf 1 latar belakang, paragraf 2 tujuan pustaka, paragraf 3 tujuan penelitian dan seterusnya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan dulu? Halo. Pak Ayu. Assalamualaikum Pak, saya mau nanya Pak. Oke, silakan. Kan Bapak bilang tadi kalau artikel tidak usah dipisah. Sorry. Poin-poinnya gitu Pak. Terus Aduh, sini.
Loh, Ya, halo Mbak, saya dengar. Mbak aku. loh Pak. Halo, Mbak. Ya, saya dengarkan. Nah, kalau misalnya di dalam pendahuluan itu kan, ada lagi pembahasan itu gimana Pak? Maksudnya? Ada judulnya pembahasan gitu. Tidak. Mbak, sorry Mbak, saya belum dapat pertanyaannya. Kan masalah pendahuluan. Pendahuluan itu Oke. kan memuat latar belakang. Betul. Kalau menulis skripsi, kan latar belakangnya kita tulis dengan judul, dengan paragraf yang berbeda. Subjudul. Iya, subjudul. Subjudul. Nah, Subjudul, oke. subjudul dari pendahuluan, ya kan Pak? Betul. Terus gimana jika subjudulnya ada kayak pembahasan sama apa rangkuman gitu Pak? Jadi digabungkan jadi satu, Mbak ya. Jadi digabungkan jadi satu, jangan dipisah ya, Mbak Sarmila. Jadi Baik Pak. jangan dipisahkan karena ini artikel kayak gitu. Oke Pak. Saya coba carikan contoh ya, biar. Oke. Wait a minute. Wait me guys. Mbak Rafika sama Mbak Ayu masih di sana kah? Masih Aku Pak. belum Masih, hearing, Pak. guys. Oh, Masih kok, Pak. alhamdulillah ya. Oke. Sorry ya guys. Oke. Nah, ini saya ada contoh terkait dengan pertanyaannya Mbak Sarmila tadi ya, teman-teman. Oke, ini ntar saya share screen dulu. Sharing. Ada share. Oke. Apakah ini sudah terlihat kah? Kelihatan nggak, teman-teman? Iya Pak. Terlihat Pak. Ini kelihatan ya, judulnya itu penerjemahan pronomina personal bahasa Jepang pada karir bahasa Indonesia. Kelihatan kah? Kelihatan ya? Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi ini kan pendahuluan. Jadi dia tidak dipisah dengan subjudulnya. Misalnya latar belakangnya yang mana? Latar belakang pasti Iya. di atas. Nah, Iya Pak. yang menjadi latar belakangnya ini adalah ini kan. Setiap bahasa memiliki setiap bahasa memiliki kekhasan sendiri. Nah, jadi dia tidak dipisah, misalnya bab latar belakang ditulis kayak gitu enggak. Jadi langsung pendahuluan paragraf pertama misalnya tentang latar belakangnya apa misalnya kayak gitu. Jadi diawali dengan setiap bahasa memiliki kekhasannya sendiri yang dapat diperlihatkan dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, kemudian pada bagian kedua ini dia membahas tentang kajian pustakanya kayak gitu. Karena judulnya tadi ini adalah tentang penerjemahan pronomina. Jadi di paragraf kedua ini dia langsung membahas tentang kajian pustakanya. Salah satu jenis pronomina adalah pronomina persona yang mengacu pada kata ganti diri kayak gitu. Itu kan, ini langsung dibahas tentang itu. Nah, kemudian di bab terakhir, bukan di bab, tapi di paragraf terakhir pasti dia membahas tentang dia pasti membahas tentang tujuan. Nah, ini kita lihat ya. Tujuan pasti dia bahas tentang tujuan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka rumusan masalahnya kan udah masuk ke tujuan penelitiannya, rumusan masalahnya. Metode masalah, maka rumusan masalahnya adalah apa penerjemahan pronomina personal bahasa Jepang, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Nah, jadi di bagian ini dia membahas tentang tujuan. Dan tujuan penelitian adalah mendeskripsikan penerjemahan pronomina personal. Kayak gitu. Jadi dia
tujuannya itu ditaruh pada paragraf terakhir kayak gitu. Nah, bisa juga misalnya teman-teman lagi sekali ya, selain membahas masalah tujuan penelitian, teman-teman juga bisa membahas tentang signifikansi atau manfaat penelitian. Nah, misalnya nanti di bagian terakhir di sini, teman-teman tambahkan dengan misalnya apa namanya itu dengan signifikansi atau manfaat ya, dengan penelitian ini, dengan peneliti berharap hasil dari ini tulisan saya bisa dilihat nggak teman-teman? Bisa, Pak. Kelihatan ya? Nah, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada misalnya siapa tadi, bisa untuk diri sendiri, bisa juga untuk orang lain. Orang lain di sini dalam artian adalah pembelajar, bisa mahasiswa bahasa kayak gitu, bisa juga peneliti yang akan datang kayak gitu. Siapa tahu kan kalau Mbak Sarmila sekarang meneliti tentang lirik lagu, siapa tahu besok misalnya ada orang yang ingin meneliti tentang lirik lagu lagi kayak gitu, peneliti yang akan datang atau future researcher. Nah, bisa juga misalnya institusi. Nah, kayak gitu. Itu untuk di bagian bab paling akhir kayak gitu teman-teman. Jadi gitu Mbak Sarmila ya, digabungkan jadi satu. Oke, baik, Pak. Mana tadi dia? Bentar, guys. Saya ingin stop sharing bentar. Oh ini, oke. Jadi udah bagian pendahuluan. Selanjutnya adalah bagian ini metode penelitian ya. Ini metode penelitian. Nah, metode penelitian itu adalah yang diisi pada bagian metode penelitian itu diisi itu adalah data atau objek yang diteliti. Objek yang diteliti ini udah jelas ya tadi. Ini contohnya ini contoh ada judul artikel yang berjudul analisis teknik penerjemahan pada teks deskripsi The Great Wall of China. Jadi ada teks deskripsi dengan judul The Great Wall of China. Ini mungkin teman-teman tidak asing ya dengan teks deskripsi yang ini. Nah, judulnya adalah ini, analisis teknik penerjemahan pada teks deskripsi The Great Wall of China. Kayak gitu. Nah, jadi pada bagian metode penelitian itu nanti yang harus diisi itu adalah data atau objek yang diteliti. Jadi apa yang menjadi datanya? Objek penelitian adalah teks deskripsi tentang tembok besar Tiongkok yang terdapat pada buku panduan wisata. Nah, gitu. Nanti teman-teman isi di sini apa yang menjadi objek penelitiannya, teman-teman. Saya kalau tadi Mbak Sarmila itu objek penelitiannya itu adalah tentang lirik lagu. Kayak gitu. Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji apa namanya itu? Tadi lirik lagu ya. Oke, coba saya tuliskan saja ya. Ya, ini contoh ya punyanya tadi Mbak Sarmila ya. Contoh objek penelitian dalam penelitian ini adalah lirik lagu yang dinyanyikan oleh Taylor Swift pada albumnya misalnya albumnya Self Love misalnya gitu. Saya nggak tahu ada apa enggak ini. Contoh aja ya. Nah, ini untuk data atau objek penelitian dalam penelitian ini adalah lirik lagu yang dinyanyikan oleh Taylor Swift pada album Self Love. Atau bisa juga misalnya kita rubah-rubah aja, ini kan gampang. Lirik lagu merupakan menjadi objek penelitian dalam penelitian ini. Titik. Lirik lagu tersebut didapatkan dari album Self Love. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini data atau objek yang diteliti. Kemudian pada poin keduanya itu adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data itu adalah
bagaimana kemudian data yang berupa novel atau teks deskripsi tadi itu atau lirik lagu itu didapatkan, ya gitu. Misalnya nih, teks deskripsi misalnya teks deskripsi The Great Wall of China. Bagaimana kemudian teman-teman mendapatkan teks deskripsi tersebut? Apakah misalnya teman-teman mendapatkan teks itu dari laman internet, dari situs misalnya, dari blog misalnya kayak gitu. Nah, misalnya pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi kayak gitu. Data didapatkan melalui situs www dan seterusnya. Apa nama situsnya disebutkan kayak gitu. Dan www dan seterusnya. Nah, kemudian kalau misalnya datanya itu didapatkan dari novel, ya tinggal ditulis saja. Misalnya metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode dokumentasi. Nah, data didapatkan dari buku novel karya siapa, dituliskan karyanya, kemudian penerjemahnya siapa juga di situ itu dituliskan. Kayak gitu. Itu untuk metode pengumpulan data. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah metode analisis data. Nah, contohnya itu adalah data dalam penelitian ini akan dianalisis berdasarkan teori tentang teknik penerjemahan yang dikemukakan oleh Maulina dan Albir misalnya tahun 2002. Kayak gitu. Nah, jadi data yang misalnya berupa terjemahan teks deskripsi atau data berupa lirik lagu tersebut tadi itu akan dilihat atau akan dianalisis berdasarkan teori yang dikemukakan oleh siapa. Ini contohnya ini. Data dalam penelitian tersebut akan dianalisis berdasarkan teori tentang teknik terjemahan yang dikemukakan oleh Maulina dan Albir. Kalau misalnya variabelnya itu adalah tentang teknik penerjemahan kayak gitu. Kalau misalnya tentang hasil atau kualitas hasil penerjemahan, berarti nanti cari teorinya yang berkaitan dengan kualitas hasil penerjemahan. Nah, jadi teori tentang kualitas hasil penerjemahan itu kemudian menjadi metode yang digunakan untuk menganalisis data atau objek penelitian teman-teman. Gitu. Nah, kalau misalnya metode penyajian hasil analisis data, kalau ini sih saya rasa tidak terlalu urgen untuk ditampilkan, tapi kalau teman-teman menampilkan bisa juga. Nah, jadi ada beberapa metode dalam menyajikan hasil analisis data. Nanti teman-teman bisa mencari literaturnya. Itu tinggal dilihat saja di situ. Misalnya hasil analisis data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk narasi yang jelas dan terstruktur. Nah, kalau metode penyajian hasil analisis data bisa dalam bentuk narasi deskriptif, bisa juga dalam bentuk tabel, diagram, grafik, kayak gitu-gitu itu. Tapi tergantung dari ininya sih, tergantung dari penelitiannya. Kalau misalnya penelitian kuantitatif yang ada hitung-hitungannya, biasanya ada grafiknya di situ gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang penerjemahan yang komparatif ya, perbandingan misalnya, seperti kemarin perbandingan antara hasil penerjemahan mesin penerjemah Google Translate dan Bing Translator. Nah, itu biasanya nanti kalau misalnya mau disajikan dalam bentuk hasil penelitian pasti ada tabelnya gitu. Tabel 1 dan tabel 2. Tabel untuk yang Google Translate dan tabel untuk Bing Translator. Itu untuk penyajian hasil analisis data. Itu teman-teman. Oke. Nah, untuk hasil dan pembahasan, saya rasa ini bagian ini beda-beda nanti hasilnya, hasil dari penelitian teman-teman. Jadi kalau di bagian ini, hasil dan pembahasan ini, bagian ini dia memaparkan hasil bersih analisis data. Jadi nanti jangan ditampilkan itu datanya doang, kayak gitu. Tapi yang ditampilkan itu adalah selain teman-teman menampilkan datanya, teman-teman juga menampilkan hasil analisis datanya, gitu. Jadi bukan sekedar lirik lagunya saja nanti yang ditampilkan Mbak Sarmila, tetapi hasil analisisnya Mbak Sarmila terhadap lirik lagu tersebut. Kayak gitu. Pemaparan hasil dalam bentuk tabel, bagian atau gambar harus bermakna dan mudah dipahami. Jadi nanti tentu bagaimana cara orang memahami tabel tersebut atau grafik atau diagram tersebut. Nah, tentu nanti dipahaminya itu lewat hasil analisis berupa narasi penjelasan dari teman-teman. Itu nanti bagaimana cara teman-teman menarasikan hasil analisis teman-teman itu kan nanti beda-beda gitu loh.
Nah, kemudian tabel, bagian atau gambar tidak boleh berisi data mentah yang masih dapat diolah seperti yang tadi itu. Jadi yang ditampilkan itu bukan sekedar tabelnya doang atau lirik lagunya toh, kayak gitu enggak. Tentu nanti ada narasinya. Setelah ini teman-teman sudah paham lah. Oke, selanjutnya yang terakhir kaitannya dengan daftar pustaka. Nah, tadi kayaknya ada yang nanya deh tadi pagi itu dari siang mungkin ada boleh pakai buku enggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya sesuai dengan perintah di laman tutorial, kita yang diminta itu adalah menggunakan 5 jurnal bereputasi. Bereputasi itu dalam artian dia paling tidak dia sudah Sinta 1 atau 2. Itu jadi bukan jurnal abal-abal kayak gitu. Ada jurnal dari Sinta 1 atau 2 lah paling enggak teman-teman. Nah, terbitan 10 tahun terakhir kayak gitu. Jadi nanti dari tanggal sekarang 2023, nah berarti kurang lebih dari tahun berapa jadinya itu dari tahun 2010 lah atau 2013 kayak gitu. Jadi jurnal dari tahun artikel penelitian, artikel jurnal dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023. Dan minimal menggunakan 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Boleh pakai modul enggak? Seharusnya boleh menggunakan modul. Tetapi kalau kemarin saya dengarkan perintah dari Ibu Kaprodi, kalau Ibu Kaprodi bilang kemarin itu kalau bisa pakai yang artikel saja deh, gitu. Jadi jangan pakai buku, kayak gitu. Jadi kalau ada artikel lebih baik artikel saja yang lebih banyak digunakan. Nah ini sekaligus koreksi juga buat teman-teman. Ada yang masih menggunakan laman internet dari website itu jangan pakai itu ya, jangan pakai itu. Jadi yang digunakan itu adalah artikel penelitian atau buku, kayak gitu. Jadi nggak boleh pakai laman internet, misalnya website gitu maksud saya, apalagi blogspot kayak gitu. Itu kan lucu kalau pakai itu, karena ini penelitian atau karya ilmiah kayak gitu, scientific research, bukan makalah. Gitu. Jadi gitu. Nah, jadi lagi sekali, kalau boleh pakai modul seharusnya boleh, tetapi kalau saya pribadi menyarankan lebih baik menggunakan artikel penelitian. Nah, artikel penelitiannya yang mana? Artikel penelitian saya rasa sudah banyak banget contohnya di laman tutorial itu, bisa teman-teman cari yang hampir sama seperti yang itu, gitu loh. Nah, jadi gitu. Kalau saya boleh menyarankan lebih baik pakai artikel penelitian saja. Oke, I think that's all from me. Mungkin ada yang disampaikan, ada yang mau ini saya persilakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Masa nggak ada? Masa nggak ada nih, seriusan? Mana Mbak Sarmila tadi? Nothing, Pak, nothing. Pak Sarmila ini tumben ikut ini ya, webinar ya? Enggak, Pak. Enggak, kok bisa? Kemarin juga ikut. Ikut di sesi pertama itu ya? Iya. Kemarin di sesi pertama itu baru 3 orang yang menandatangani daftar hadir. Mungkin Saya juga, teman-teman yang belum. Oh gitu ya. Coba saya cek ya. Mbak Samila ikut apa enggak kemarin? Yep. Nah, ini untuk yang malam ini saya kirimkan teman-teman daftar hadirnya untuk diisi. Mana dia? Ini untuk yang itu bisa diklik nggak itu? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Ini untuk daftar hadir kita yang pada webinar sesi kedua. Ini yang hadir kemarin itu Mbak Eka, terus Mbak Ayu, terus sama oh ya ada Mbak Samila, sorry berarti saya yang salah Mbak ya, minta maaf Pak. Iya, Pak. Oke. Dari mana Mbak Samila? Apa, Pak? Dari mana? Asal saya dari Batam, Pak. Oh dari Batam, berarti kan. Iya. Kalau Mbak Ayu? Asal saya dari Bengkulu, Pak.
Bengkulu, tapi kuliah UPBJJ Serang. Terus stay-nya di sekarang di Banten. Malaysia. Gitu, Pak. Di mana? UPBJJ Serang, tapi sekarang saya stay di Kuala Lumpur, Pak. Jadi kayak, oh iya kemarin sudah ya. Iya, Saya Pak. lupa, Mbak. Tidak apa-apa, Pak. Oke. Terus satu Mbak Rafika di mana, Mbak? Saya lagi di Jambi, Pak. Kalau untuk UPBJJ-nya Jambi. tuh di Jakarta. Di Jakarta. Oh, oke. Berarti yang kemarin yang dari Taiwan itu Mbak Erika ya, kalau nggak salah berarti. Mbak Erika. Mbak Eka yang dari Taiwan ya, Pak. Oh, Mbak Eka. Oh iya, Mbak Eka namanya. Iya, Pak. Oke. Oke, teman-teman, itu nanti minta tolong ya diisi presensinya. Nanti saya kirimkan juga rekaman materinya. Nanti saya upload dulu ke YouTube sebagai ada buktinya juga ke ini. Nanti saya kirimkan ke grup ini. Dan lagi sekali jangan lupa untuk dikerjakan tugas 3-nya biar segera saya berikan umpan balik atau feedback. Dan minta tolong lagi sekali itu diisi daftar hadirnya teman-teman ya. Oke, saya rasa itu saja dulu untuk malam ini. Insya Allah mudah-mudahan di lain waktu kita dapat dengan segera melakukan kegiatan tutorial webinar lagi. Jadi lagi sekali, walaupun misalnya di kegiatan mata kuliah karir ini kita hanya dibatasi sampai 4 kali tutorial webinar, saya akan senang kalau misalnya teman-teman ingin adakan webinar lagi hanya untuk diskusi-diskusi seperti itu, saya silahkan saja nanti kapan. Yang jelas waktunya terukur kayak gitu. Jangan kayak tadi saya lumayan capek nunggu gitu, lama nunggu tadi. Tempat insecure kayak gitu. Mohon maaf Bapak. Okay. Bapak sendiri di mana? Kalau saya dari Lombok, Mbak, dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kalau teman-teman pernah dengar Lombok, jadi saya dari Lombok. Oh, oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi gitu, Mbak. Gila. Siap. Oke, Mbak. Terima kasih banyak Mbak Rafika, Mbak Samila, dan Mbak Ayu Kartika. Semoga kita semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.